Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Istiqaromah Sundari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Probolinggo. Video ini berisi aksi nyata modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 2 Probolinggo, yang terhormat Bapak Ibu Wakaf Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Probolinggo, serta Bapak Ibu yang pada pagi hari ini berkesempatan hadir pada kesempatan yang penuh barokah ini. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu kita curahkan kehadirat ke baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini saya Siti Aisyah Istiqaromah Sundari akan melakukan diseminasi budaya positif sebagai pemenuhan tugas aksi nyata pada modul 1.4. Jadi mohon nanti kerjasamanya. Budaya positif. Sebelum kita berbicara tentang budaya positif, kita perlu berbicara dulu tentang disiplin positif. Kalau Bapak Ibu yang ketahui, ketika kita berbicara tentang disiplin, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu? Pasti berkaitan dengan waktu. Tetapi di sini sebenarnya disiplin positif itu tidak selalu berkaitan dengan waktu. Disiplin positif di sini ada kaitannya juga dengan perubahan paradigma dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum saya lanjutkan pemaparan saya, nah di sini kan ada 10 orang nih. Nah, 10 orang. Jadi silakan Bapak Ibu mencari pasangan terdekatnya. Nanti Bapak Ibu mencari pasangan terdekat. Kemudian yang kedua, bersama pasangan panjenengan nanti melakukan kegiatan cobalah buka. Apa yang perlu dicoba dan apa yang perlu dibuka? Ya. Jadi nanti panjenengan berganti peran, berganti tugas. Misalnya Anda adalah A, orang pertama. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda, bisa kanan atau kiri. Panjenengan bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan panjenengan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan Anda. Selanjutnya, pasangan panjenengan B akan mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, ini sebenarnya tidak disarankan. Boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik tangannya, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Nanti panjenengan lakukan kegiatan ini secara bergantian dengan masing-masing peran 30 detik saja. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada. Oke, siap. Silakan bisa mencari pasangan terdekat Anda. Bapak Ibu, tadi panjenengan sudah bermain peran dengan mengepalkan tangan masing-masing secara bergantian. Lalu kita diskusikan, apakah panjenengan atau pasangan panjenengan
membuka kepalan tangan Anda? Tidak. Ya dan tidak. Apa alasannya? Monggo, siapa yang mau mengangkat tangan? Oke, silakan Bu Ambar yang sudah pegang mic. Apakah Anda atau teman yang membuka kepalan tangan? Saya mau membuka kepalan tangan asalkan dikasih uang. Tapi ketika Bu Ana, saya rayu, saya gelitiki, saya kasih apapun, nggak mau membuka kepalan tangannya. Itu saja, Bu. Berarti kesimpulannya ada sesuatu yang diinginkan jika ingin membuka kepalan tangannya. Lalu sebenarnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan panjenengan? Silakan menjawab. Saya Ibu Ana Rizka. Jadi yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan adalah yang mengepalkan tangan. Yang mengepalkan tangan. Tapi saya tidak mau, saya dikritiki, saya dipaksa, walaupun Bu Ambar itu besar ya, kekuatannya besar ya, saya harus mempertahankan sedemikian rupa. Jadi kontrolnya adalah yang di bagi yang mengapalkan. Terima kasih. Terima kasih Bu Ana dan Bu Ambar. Luar biasa sekali panjenengan. Masing-masing sudah mau membuka kepalan tangan masing-masing. Nah, pertanyaan ketiga. Siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol? Yang menutup kepala tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya? Silakan menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang memegang kontrol untuk kepalan tangan ya, maksudnya ya. Tadi kita sudah praktek dengan Bu Nurani, yang jelas saya mempraktekkan untuk mengepal tangan dan Bu Nurani berusaha untuk membuka. Seperti apapun rayuannya Bu Nurani, termasuk saya juga diitik-itik tadi dan mencoba juga Bu Nurani, awas dong, tak gigit lah gitu ya. Jadi diintimidasi juga sama Bu Nurani, saya tidak mau membuka, kecuali saya sendiri yang membukanya. Itu artinya saya itu yang memegang kontrol, memegang kendali terhadap apa yang saya punya. Seperti itu Bu ya. Termasuk juga Bu Nurani, ketika saya paksa untuk membuka tangannya, kepala tangannya, Bu Nurani juga tidak mau bersedia. Bahkan saya sudah merayunya tadi, Bu Nurani juga tidak mau. Itu maksud saya tadi ya. Terima kasih. Terima kasih kembali Ustazah. Jawaban dari panjenengan semua luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, jawabannya adalah tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita. Dan itu pun bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar yang saat itu kita butuhkan. Jadi begitu berdasarkan pendapat dari panjenengan bahwa sebenarnya diri kita lah yang memegang kontrol atas perilaku kita sendiri. Begitu pula ketika kita akan menerapkan disiplin positif, maka yang memegang kontrol adalah diri kita sendiri. Mau berdisiplin atau sebaliknya. Oke. Bapak Ibu, ada beberapa ilusi. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Jadi, guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika sebenarnya murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh orang lain. Berikutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku sesuai dengan harapan guru. Namun, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Berikutnya, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal, karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadangkala, sebagai guru, kita merasa sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena sebenarnya guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Seperti tadi, semakin keras kita merayu, maka semakin tertutup pula kontrol atas diri kita. Begitu pula kepada siswa, ketika kita menggunakan kata dan kalimat yang agak kasar, ya, siswa sebenarnya lebih menutup diri, jadi mereka tidak terbuka. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi sebenarnya kita tidak punya hak untuk memaksa, termasuk pada siswa-siswa kita. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Jadi ini bedanya ketika kita ingin menggeser pendekatan stimulus respon terhadap teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita adalah sama, sedangkan pada teori kontrol sebenarnya kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi berdasarkan teori kontrol, setiap orang sebenarnya memiliki gambaran yang berbeda berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, tetapi berdasarkan sudut pandang teori kontrol, bahwa setiap perilaku manusia memiliki tujuan. Sama halnya ketika pembelajaran berjalan-jalan menghampiri temannya, pasti ada tujuan. Kemudian pada stimulus respon, model berpikirnya adalah menang atau kalah. Tetapi pada teori kontrol, pola berpikirnya adalah menang-menang, win-win solution. Jadi tidak ada yang kalah, baik siswa ataupun guru. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Pertanyaannya, apakah disiplin di sekolah kita sudah efektif atau masih perlu ditinjau kembali? Lalu, apa sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Dan
apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal? Berbicara tentang disiplin, kebanyakan orang menghubungkan disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sangatlah berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi dalam penerapan disiplin sebaiknya menghindari hukuman. Kemudian disiplin dalam perspektif budaya Indonesia. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena ada paksaan atau ada unsur-unsur yang memaksa, bukan berasal dari kesadaran diri sendiri. Berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Begitu pula sebagai guru dalam pembelajaran, bagaimana kita mewujudkan kemerdekaan siswa dengan menumbuhkan self-disiplin atau kesadaran diri mereka. Untuk mencapai kemerdekaan dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksudkan di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasinya berasal dari eksternal. Ada beberapa tujuan dari penerapan disiplin positif. Pertama, menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedua, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Ketiga, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, dalam membangun budaya positif ini diperlukan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia
yang ingin dicapai setiap individu. Nah, Bapak Ibu, kalau dalam kurikulum Merdeka panjenengan masih ingat dengan nilai-nilai kebajikan. Kalau dalam kurikulum Merdeka itu diwujudkan dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Ada yang masih ingat? Ada berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Oke, silakan Bu Yuni, masih ingat 6 dimensi profil pelajar Pancasila apa saja? Terima kasih kesempatan yang baik. 6 dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama, berkebinekaan global. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berpikir kritis, bernalar kreatif, gotong royong, dan beriman dan bertakwa. Oke, bagus sekali ini. Jadi terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila, antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Sebenarnya 6 dimensi profil Pancasila ini diambilkan atau pengejawantahan dari beberapa nilai-nilai kebajikan universal berikut ini. Jadi di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu mencakup beberapa nilai kebajikan universal, antara lain mulai dari peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, bertujuan, tenggang rasa, bergotong royong, rajin, keberanian, kesantunan, kreatif, semangat, dermawan, jujur, harga diri, rendah hati, integritas, berkeadilan, baik hati, kesetiaan, berprinsip, sampai pada lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan ke materi kedua, teori motivasi kaitannya dengan hukuman dan penghargaan. Bapak Ibu, di sini ada satu kasus. Saya bacakan. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi dan tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas menjadi tertawa melihat perilaku Iva yang bicaranya tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva mentertawakannya karena tergagap dan malunya luar biasa, dan bahkan meminta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas menjadi gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas yang memegang ujung hidungnya. Bapak Ibu, apakah panjenengan setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian menurut panjenengan, apakah tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Monggo Pak Bayu bisa dibagikan contoh kasusnya.
Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang pertama, itu adalah apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Saya tidak setuju ya, tindakan Pak Seno terhadap IFA, karena Pak Seno itu tadi ini ya, membiarkan teman-teman IFA menertawakan IFA yang gagap tadi itu. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA apakah hukuman atau konsekuensi? Menurut saya itu konsekuensi dari IFA karena dia tidak memperhatikan, kemudian gugup, maka ditertawakan. Itu dari pemahaman saya. Terima kasih. Oke, mungkin Bu Namsul mau menambahkan, silakan Bu Namsul. Baik. Saya akan menambahkan kasus dari apa yang disampaikan tadi mengenai Eva, di mana Eva itu kurang menguasai pelajaran matematika. Itu merupakan sesuatu kemampuan yang memang dimiliki oleh Eva. Di sini permasalahannya Pak Seno ketika membiarkan apa yang dilakukan oleh teman-temannya, di mana di situ merupakan kelemahan dari Eva sebenarnya. Jadi Eva itu memiliki kelemahan dalam pelajaran matematika karena tidak paham dengan pelajaran matematika. Itu menurut saya itu merupakan hukuman bagi Eva. Jadi Eva itu hukuman dari Pak Seno, dan itu merupakan sebuah menjaga jiwa juga bagi Eva, karena sebenarnya Eva tidak perlu diperlakukan seperti itu, dan itu merupakan pembiaran dari Pak Seno terhadap Eva. Gitu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, luar biasa Bu Namsul. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya Bapak Ibu, betul sekali bahwa sebenarnya kita semua tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno. Mengapa? Ya, karena dari kasusnya Iva yang tidak mahir matematika, kemudian diminta untuk maju ke depan sambil memegang hidungnya. Sebenarnya ini adalah hukuman. Lalu apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Hukuman ini biasanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ataupun spontan. Anak-anak atau murid tidak tahu apa yang nanti akan terjadi dan tidak pernah dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah karena berasal dari guru, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui sebuah kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi yang disampaikan oleh Bu Namsul tadi benar sekali bahwa yang diterima oleh Iva itu adalah sebuah hukuman, karena Iva tidak tahu apa yang akan terjadi ketika dia tiba-tiba tidak bisa menjawab pelajaran matematika. Sedangkan konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi umumnya dibuat oleh guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila terjadi pelanggaran atau kesalahan. Jadi konsekuensi ini sudah melalui kesepakatan atau persetujuan sebelumnya. Bapak Ibu, untuk memperdalam mengenai penghukuman dan konsekuensi, monggo di sini ada beberapa kalimat. Yang pertama, monggo bisa Bapak Ibu perhatikan.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut panjenengan termasuk hukuman atau konsekuensi? Mau menjawab bisa mengangkat tangannya terlebih dahulu. Oke, Pak Rahmat, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Menurut saya, oke, terima kasih atas waktunya. Menurut saya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah yang dilakukan secara tiba-tiba oleh guru piket itu saya anggap sebagai hukuman, ya. Tetapi apabila kita merasa pembelajaran, kemudian sebelumnya kita buat kontrak belajar dulu, nah itu akan menjadi suatu konsekuensi. Menurut saya seperti itu, Ibu. Terima kasih. Oke, jadi benar sekali yang disampaikan oleh Pak Rahmat mewakili guru olahraga. Tepuk tangan untuk Pak Rahmat karena beliau guru olahraga. Jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah adalah sebuah hukuman. Selanjutnya, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Menurut Bapak Ibu, apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Monggo yang mau menjawab. Monggo Bu Neti yang sudah mengangkat tangan untuk menjawab. Baik, terima kasih waktunya diberikan Bu Ais. Menurut saya membersihkan coretan yang dibuat siswa di meja tulis itu adalah konsekuensi karena dia sudah menulis atau mencoret di tempat yang tidak benar, maka konsekuensinya ya dia harus membersihkan coretan yang dia buat. Gitu, Bu Ais. Terima kasih. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Bu Neti bahwa membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis adalah konsekuensi yang pertama, karena hal tersebut merupakan sebuah akibat dari apa yang dilakukannya. Bapak Ibu, ini ada kasus yang kedua, saya bacakan. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, sedang mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebut masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Bu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu akan dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebut masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Menurut Bapak Ibu, apa motivasi dari murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab.
sudah mengangkat tangan untuk menjawab pertanyaan tersebut? Baiklah, terima kasih. Menurut saya, motivasi dari murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas adalah karena ada imbalan atau hadiah yang diberikan oleh guru. Sedangkan menurut saya, ketertiban dan kedisiplinan anak itu tidak perlu diberikan imbalan atau hadiah, tetapi pengertian dari guru atau pengajaran yang baik, keteladanan, pembiasaan tanpa embel-embel hadiah yang kemudian akan menjadi kesadaran diri dari masing-masing murid, sehingga dalam kondisi apapun, bila diperlukan antri dimanapun, maka murid-murid akan terbiasa melakukan hal tersebut. Terima kasih. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Nurani. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Nurani. Jadi, apa sebenarnya motivasi dari murid-murid kelas 2 ini? Karena adanya stiker bintang yang sebenarnya yang paling penting untuk kita tanamkan pada anak-anak adalah kesadaran diri untuk disiplin dan antri dalam setiap saat. Jadi bukan karena adanya iming-iming stiker bintang. Oke, Bapak Ibu, penghargaan akan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam, karena motivasinya adalah dari eksternal. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata, serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah bisa membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Sehingga sebenarnya untuk proses pembelajaran kita berusaha untuk mengurangi penghargaan-penghargaan kepada murid, sehingga nanti yang muncul adalah motivasi dari dalam dirinya sendiri. Begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi ketiga tentang keyakinan kelas. Kenapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Baik Bapak Ibu, untuk mengawali, kita mulai dengan pertanyaan pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kemungkinan jawaban panjenengan adalah untuk keselamatan. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat ketika pandemi COVID-19? Kemungkinan jawaban panjenengan adalah untuk kesehatan dan atau keselamatan. Nilai-nilai tentang kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut dengan suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku,
agama, negara, maupun bahasa. Catatan penting, dalam sekolah atau kelas, murid-murid pun perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan yang terdapat di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Maka tugas kita bersama untuk menyadarkan murid dan memberi pemahaman apa tujuan di balik peraturan-peraturan yang berlaku. Kemudian bagaimana dalam membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ketujuh, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, berikut beberapa contoh keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah. Saya bacakan. Keyakinan kelas 5, selalu bersikap positif. Kedua, senantiasa menjadi diri terbaik. Ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Dan yang kelima, senantiasa membantu. Itu contoh pertama, atau bisa juga dibuat dalam bentuk yang sedikit berbeda, seperti keyakinan kelas 7. Di sini dicantumkan 3 nilai universalnya, nilai-nilai kebajikan universalnya. Yang pertama, hormat. Kemudian dijabarkan menjadi kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian nilai kebajikan yang kedua adalah bekerja. Dijabarkan menjadi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, nilai kebajikannya adalah diterima dan dimiliki. Dijabarkan menjadi kalimat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan orang lain. Jadi nanti panjenengan ketika mendampingi murid di kelas dalam menyusun keyakinan kelas, bisa panjenengan bentuk sesuai dengan keinginan anak-anak. Boleh dengan mencantumkan nilai kebajikannya atau model yang lain. Tapi yang pasti bahwa nilai kebajikan itu disusun dalam kalimat yang positif. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Untuk selanjutnya kita akan menyusun keyakinan kelas sebagai pedoman dalam berperilaku sehingga siswa menyadari kebermanfaatannya
daripada hanya sekedar mematuhi peraturan sekolah. Bapak Ibu, biar panjenengan tidak hanya duduk agar bisa sedikit bergerak, maka Bapak Ibu setelah ini akan berdiskusi untuk membuat mengenai apa itu tugas guru dan tugas murid. Kami sudah menyiapkan kertas beserta spidolnya. Minta tolong Pak Rahmat bisa diedarkan kertas dan spidol yang ada di meja. Nggak usah, Bu, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tugas guru. Tugas guru. Terus menjawab pertanyaan. Memberi nilai warna BPS. tugas guru. Memberi nilai, mengatur kelas, Guru masuk. Ngajar. Mulai. belajar, mencoba, Mendidik, membimbing, mengajar. Nilai, pelatih, evaluasi. Iya tak, Bu? Terus apa, Bu? Kaget sama anak-anak kok itu sana. tugas murid. Didik, baik. Belajar. Tugas murid adalah belajar. Mendengarkan guru, memberi materi. Ini mendengarkan guru saat memberi materi gitu ya. Mengarahkan. Nilai. Mengikuti peraturan. Pelatih. Mencoba. Coba apa hal baru aku mencoba. Oh iya, mencoba. Mencoba tugas. Coba pengetahuan baru apa? Iya, pengetahuan baru. Mengikuti peraturan. Kau Oh, sudah. mendengar. Awasan tua. Bertakwa kepada Tuhan. Yang pertama itu.
Pembelajaran. Iya. KBM ya? Oh, pembelajaran. Patuh dan taat kepada guru. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke kebutuhan dasar manusia. Untuk mengetahui kebutuhan dasar manusia, kita baca terlebih dahulu sebuah kasus. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas ini telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Monggo Bapak Ibu yang mau menjawab. Baik, terima kasih Bu Ais. Menurut saya, Doni seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya. Menurut saya dikarenakan Doni tidak membawa bekal, sehingga dia merasa lapar dan meminta makan kepada temannya untuk bertahan seperti itu. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Bu Reza. Terima kasih atas jawabannya. Karena Doni tidak membawa bekal katanya, sehingga kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup. Baik Bapak Ibu, untuk mengetahui alasan Doni melakukan hal tersebut, kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Berdasarkan kasus yang dilakukan oleh Doni, jika kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi adalah untuk bertahan hidup, maka jawaban Doni ketika ditanya Bu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Reza tadi. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jika Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang ketika temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya memperhatikan Doni, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima oleh orang lain. Jika jawaban Doni saat ditanya gurunya adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Bila jawaban Doni tersebut adalah dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya dari rumah karena selalu dibawakan bekal yang sama dan ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Namun, jika Doni menjawab bahwa ia melakukan kegiatannya karena
iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurutnya ekspresi teman-temannya lucu, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Mas Imam. Bapak Ibu, kita lanjutkan ke restitusi dan 5 posisi kontrol yang bisa diambil oleh guru. Sebenarnya ada 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru, antara lain sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Apa bedanya? Nah, Bapak Ibu, beda dari 5 posisi tadi. Dalam posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ini menyebabkan kegagalan identitas pada anak sehingga nanti akan menghasilkan perilaku yang negatif. Sebagai penghukum, guru biasanya akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Sedangkan ketika menjadi pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam, yang biasanya diungkapkan dengan kalimat, "Kamu sudah mengecewakan saya." Hasilnya biasanya akan menyembunyikan dan menyangkal atau bahkan anak menjadi berbohong. Pada posisi penghukum, biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, maka saya akan ... atau awas. Hasilnya, biasanya akan menjadikan murid menjadi pemberontak, pendendam, dan menyalahkan orang lain. Sedangkan posisi berikutnya sebagai teman dan pemantau, ini sebenarnya sudah bisa menghasilkan identitas yang baik pada diri anak karena berhasil melakukan kontrol pada perilaku yang positif. Sebagai teman, guru biasanya akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru bisa berkata seperti ini, "Lakukan untuk Bapak Ibu ya." Ya sudah, nanti Bapak Ibu akan bantu membereskan mainanmu, sehingga akan menghasilkan siswa yang ketergantungan untuk melakukan sesuatu dalam diri anak. Sedangkan sebagai pemantau, guru akan melakukan penghitungan dan mengukur perilaku siswa. Biasanya guru mengatakan, apa peraturannya? Kamu tahu apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Dan apa yang terjadi sekarang? Sehingga hasilnya nanti bisa disesuaikan bila ada pengawasan dari guru. Nah, Bapak Ibu, dari 4 posisi ini, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau, ini menunjukkan adanya motivasi eksternal atau dari dalam diri murid, karena siswa atau murid itu masih membutuhkan motivasi dari gurunya. Yang menjadi PR kita bersama adalah bagaimana memunculkan motivasi intrinsik pada diri anak sehingga nanti akan menghasilkan kontrol diri. Maka posisi yang sebenarnya sangat ideal dan harapannya bisa dilakukan oleh guru adalah menjadi manajer. Kenapa menjadi manajer? Jadi guru di sini melakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ketika siswa melakukan sebuah kesalahan. Biasanya guru menyatakan seperti ini, apa sih yang kita yakini? Apa kamu yang meyakini hal tersebut?
Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, nanti kira-kira menjadi apa? Dan ketika guru mengambil posisi sebagai manajer, maka ini nanti akan menghasilkan kekuatan atau karakter yang baik pada diri anak, karena anak sudah memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya. Jadi tidak lagi mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Ini saya bacakan satu contoh kasus saja. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu berwarna hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab bahwa sudah mengetahui bahwa sepatu harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sebenarnya Sabrina sudah meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Berdasarkan contoh kasus di atas, menurut Bapak Ibu, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang akan dikatakannya? Ya, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Bayu, bahwa dalam contoh kasus di atas, sikap atau posisi yang diambil oleh Pak Lukman adalah sebagai penghukum. Namun, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, maka Pak Bayu akan berkata seperti ini, kamu masih ingat keyakinan sekolah kita? Nah, apa yang kamu lakukan jika sudah mengetahui bahwa sepatumu tidak berwarna hitam? Selanjutnya, tentang restitusi dan berkaitan dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, sebagai guru, ketika mengambil posisi manajer, maka kita bisa menggunakan segitiga restitusi jika terdapat siswa yang melakukan kesalahan maupun pelanggaran. Dalam segitiga restitusi di sini ada 3 tahapan yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah memvalidasi tindakan yang salah. Di sini Bapak Ibu guru memberikan pertanyaan dengan tujuan untuk menggali mengapa seorang siswa
siswa melakukan sebuah kesalahan. Kemudian langkah yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Hal ini bertujuan untuk menanyakan kembali keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang mungkin sudah terlewati atau dilupakan. Dan yang ketiga, dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini dengan tujuan untuk menguatkan kembali identitas anak meskipun dia melakukan sebuah kesalahan. Adapun kalimat yang digunakan bisa dengan mengatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang silakan kita melakukan praktek segitiga restitusi berdasarkan kasus-kasus yang akan dibagikan. Monggo silakan mempraktekkan. Ini Ibu mau bertanya karena Ibu ini sebagai wali kelas. Aku bertanya, kenapa kamu di jamnya Pak Basti itu sering keluar? Gak apa-apa aja, kebetulan. Ini ada pendapat setiap kali jamnya Pak Basti selain alasan kebelet itu saya itu soalnya itu teman-teman itu apa teman-teman dulu saya itu kepingin bisa ngobrol sama teman-teman pas saya ngomong saya mau cari perhatian ke Pak Basti itu teman-teman baru mau ngomong ke saya, Bu. Sebentar, kok minta perhatian itu Putri kok nggak jelas apa maksudnya? Saya itu di kelas itu pendiam, Bu, nggak punya teman. Pas saya banyak ulah, banyak izin ke Pak Basti, teman-teman itu baru mau ngomong sama saya, mau senyum sama saya, gitu, Bu. Jadi saya ngulangi terus supaya teman-teman itu mau ngobrol sama saya. Kok tambah bingung loh? Penjelasan itu kok tambah kurang ini. Saya nggak punya teman, Bu. Terus pas itu mau jamnya Pak Basti, saya punya ide ngobrol sama teman-teman. Nanti pas pelajarannya matematika Pak Basti biar gak jenuh, saya sering interupsi untuk izin ke kamar mandi, Bu. Teman-teman setuju semua karena setiap kali saya interupsi Pak Basti itu menunda menerangkan, jadi ada jeda, teman-teman gak jenuh, bisa guyon gitu loh, Bu. Kalau menurut Ibu, saya simpulkan bahwa kamu itu gak suka dengan pelajaran matematika. Saya itu gak bisa ngitung, Bu. Belajar matematika itu gak bisa dipakai sulapan, tapi anehnya banget. Padahal Pak Basti itu orangnya juga kemarin. Dia juga cara mengajarnya juga enak. Menurut banyak teman-teman itu, Putri pernah tanya ya kepada teman-temanku, ternyata Pak Basti itu juga orang yang pintar dalam untuk mencari metode pengajaran. Tapi kenapa kamu itu kok bagimu itu matematika tidak penting? Tidak penting, Bu. Kan yang saya penting cuma asal bisa ngitung uang aja. Nah, Pak Basti pakai log-log, pakai semuanya itu saya nggak ngerti, Bu. Saya nggak hafal perkalian, dipaksa itu bingung saya malah, Bu.
boleh dilakukan dan apa yang belum dilakukan? Ya Bu, saya mengerti. Ya, silakan. Terima kasih. Silakan anak kembali lagi ke kelasnya. Bapak Ibu, demikianlah penyampaian materi diseminasi dari saya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.